Tuhan, dengan saya Stephen Bintang. Saya akan memberikan satu pembelajaran teori belajar PAK, dan saat ini saya akan melihat yaitu apa itu analisa strategi, yaitu pengertian analisa strategi, yaitu tindakan perencanaan yang dicermat mencapai dan mengevaluasi sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan bersama yang diinginkan. Yang berikut yaitu tentang penulis menganalisa apa yang dulu pernah terjadi dalam proses belajar mengajar tersebut, membuat adanya probabilitas di masa sekarang karena dianalisa pada masa dulu dan pernah terjadi penurunan inovasi belajar yang terdapat di institusi sekolah tersebut. Berikutnya tentang teori konstruktivisme ini, yaitu teori ini menunjukkan sebuah membangun peserta didik baik dalam psikologi maupun fisiologinya. Dan yang berikut tentang perspektif, yaitu teori ini untuk dapat melihat dari sisi yang berbeda, dari sisi yang psikologi anak tersebut, sehingga seorang naradidik akan melihat perkembangan seorang anak didik tersebut. Berikutnya tentang deskriptif. Deskriptif berbicara tentang menjelaskan tujuan dan proses belajar. Berikutnya tentang humanisme. Humanisme berbicara tentang teori ini memanusiakan manusia untuk mencapai aktualisasi manusia, sehingga teori ini sangat cocok untuk dapat dipakai di dalam dunia pendidikan, di dalam teori-teori belajar tersebut. Sedangkan teori fenomenografi, teori ini tidak terlalu cocok untuk dipakai. Kenapa? Karena teori ini menekankan pemahaman masing-masing. Adapun berikutnya kita akan melihat tentang teori asosiatif, teori yang seringkali dapat terjadi proses pada bentuk interaksi sosial dan mengarah pada persatuan. Jadi teori ini sangat cocok untuk dapat dipakai dalam teori pendidikan. Sedangkan teori behaviorisme adalah teori terjadi suatu perubahan hidup kepada anak dalam tingkat perilaku. Sedangkan teori Van Hill, teori yang tidak cocok untuk dapat dipakai. Adapun kegagalan-kegagalan yang terdapat di sekolah tersebut, yaitu seringkali proses yang terjadi bentuk interaksi. Yang pertama, interaksinya tidak ada. Kedua, tidak ada pola tingkah laku. Dalam proses ini dia seorang guru yang gagal, di mana dia tidak terlalu aktif dengan seorang anak didik. Yang ketiga, teori belajar ini adalah teori yang tidak terlalu melihat ada suatu perkembangan yang baik. Berikutnya konklusi. Nah, kita akan masuk pada konklusi ini. Bagi saya sebagai peneliti, saya harus dapat menjadi seorang naradidik yang benar agar terjadi pendidikan dua arah. Sedangkan modifikasi, seharusnya guru dapat merancang teori belajar yang efektif agar pendidikan yang diterapkan bisa mendarat ke